Ayo anak-anak, kita buka buku MRT-nya halaman 179, subtema 3 mengenai keseimbangan ekosistem. Nah, pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan PPKN. Pelajaran pertama yaitu Bahasa Indonesia mengenai menemukan dan mencari arti kosakata baru. Nah, apakah anak-anak tahu apa arti dari kosakata? Nah, kosakata itu sendiri adalah himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang-orang atau semua kata yang kemungkinan akan digunakan untuk menyusun kalimat baru. Ada salah satu cara untuk mengetahui arti kosakata baru, yaitu kita mencarinya di dalam kamus. Langkahnya adalah yang pertama, perhatikan huruf penyusunnya, dan yang kedua, carilah kosakata yang ingin kamu ketahui artinya. Selanjutnya yaitu menyampaikan pendapat. Nah, pendapat itu sendiri adalah pernyataan yang keberadaannya sangat relatif karena dipengaruhi oleh unsur pribadi yang bersifat subjektif loh. Nah, pendapat itu memiliki ciri-ciri yang ditandai seperti mungkin, bisa jadi, dan sebaiknya. Selanjutnya yaitu hal penting yang ditemukan dalam teks bacaan. Menentukan isi bacaan adalah menentukan makna tersirat dalam suatu bacaan. Nah, makna tersirat itu sendiri bisa disebut dengan makna yang tersembunyi yang terkandung dalam bacaan. Ada hal-hal untuk menentukan isi suatu bacaan loh. Yang pertama yaitu membaca teks, yang kedua menulis hal penting, yang ketiga memahami isi bacaan, dan keempat menyimpulkan isi bacaan. Pelajaran selanjutnya yaitu IPA mengenai konsep jaringan makanan dalam ekosistem. Materi pertama yaitu penyebab dan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam jaring-jaring makanan. Nah, bahwa kita ketahui rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus apabila semua bagian dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Contoh rantai makanan seperti, nah jika ular itu kan biasanya seharusnya memangsa tikus, tapi ternyata ular tersebut memangsa yang lain. Nah, jika salah satu rantai makanannya terganggu, maka jaring-jaring makanannya pun akan tetap terganggu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, ekosistem itu sendiri bisa dikatakan seimbang jika komponen biotik maupun abiotiknya terletak pada porsi yang seharusnya. Nah, dalam suatu ekosistem harus ada keseimbangan antara produsen dan konsumennya. Kehidupan akan tetap berlangsung jika jumlah produsen lebih besar daripada konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 1 lebih banyak daripada konsumen tingkat 2-nya, dan seterusnya. Pelajaran terakhir yaitu PPKN mengenai manfaat persatuan dan kesatuan. Materi pertama yaitu manfaat dan hal yang mempengaruhi gotong royong. Nah, bahwa kita ketahui gotong royong adalah kerjasama antara sejumlah orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Nah, gotong royong itu sendiri mempunyai banyak manfaat loh. Yang pertama yaitu mempererat persaudaraan. Yang kedua yaitu memperkokoh persaudaraan dan kesatuan. Yang ketiga yaitu meringankan beban orang lain yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, mempererat rasa kekeluargaan. Yang kelima, meringankan beban pekerjaan. Dan keenam yaitu serta menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan. Selanjutnya yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan di masyarakat. Bahwa kita ketahui rasa persatuan harus dipupuk dan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada beberapa manfaat persatuan dan kesatuan loh. Yang pertama yaitu terbinanya kehidupan bersama. Yang kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang ketiga, terciptanya lingkungan harmonis. Yang keempat, pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Yang kelima, terciptanya suasana aman, tertib, dan aman. Materi yang terakhir yaitu makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kita sebagai warga negara itu harus melindungi wilayah daratan dan lautan Indonesia loh, karena
Wilayah daratan dan lautan Indonesia itu merupakan salah satu kekayaan negara. Nah, sebuah bangsa akan kuat jika rakyatnya itu bersatu. Namun, apabila tidak adanya persatuan, maka pecahan akan mengancam keutuhan negara. Di akhir pembelajaran, kita bisa menyimpulkan pembelajaran apa saja yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu konsep yang berkaitan tentang non-fiksi. Yang kedua, konsep rantai makanan dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga yaitu manfaat persatuan dan kesatuan. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini, kalian jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan ya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.